Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz bin Albiruni dari kelas 11 PS4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Pembagian Kuota Kemendikbud terhadap Pembelajaran Siswa. Masuk ke lembar pertama ada cover. Lanjut ke lembar berikutnya ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan berisi persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya laporan yang dibuat oleh penulis. Berikutnya ada kata pengantar. Kata pengantar adalah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan suatu karya tulis. Masuk ke daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran kecil dari judul-judul yang ada dalam karya tulis ilmiah ini. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 sudah menyebar dari berbagai negara. Banyak dampak negatif akibat pandemi COVID khususnya di dalam dunia pendidikan. Untuk saat ini pendidikan dilaksanakan secara BDR, belajar dari rumah. Tentunya untuk saat ini media teknologi berperan penting dalam dunia pendidikan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan belajar dari rumah sesuai dengan surat edaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang didapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, masih banyaknya peserta didik yang belum bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, masih banyak sekolah yang belum mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat dibatasi dengan banyaknya sekolah yang belum mendapatkan kuota belajar dari Kemendikbud. Dan masih banyak juga yang belum bisa menggunakan karena jaringannya yang bermasalah. Yang keempat, ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah tersebut adalah bagaimana efektivitas kuota belajar terhadap proses pembelajaran dari rumah bagi siswa SMA Negeri 1 Cileunyi Kabupaten Bandung ini. Yang kelima ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingkah efektivitas kuota belajar dari rumah bagi siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Yang keenam ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa membantu siswa agar lebih mudah dalam mengakses internet. Yang kedua, bagi guru memberikan kemudahan untuk para peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kajian bagi guru-guru dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Yang keempat, bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi penelitian berikutnya mengenai efektivitas kuota belajar terhadap proses pembelajaran dari rumah. Masuk ke bab 2, landasan teoritis. Yang pertama ada deskripsi teori. Deskripsi teori terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya, menurut Saksono dalam Paritma 2015. Yang kedua, konsep kuota belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud terbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan kuota dan internet tahun 2020. Petunjuk teknis atau juknis ini menjadi pedoman dan penyaluran bantuan kuota dan internet bagi pendidik dan peserta didik sehingga dapat mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. 3. Efektivitas kuota belajar. Pengertian kuota belajar. Kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan pada laman atau aplikasi pembelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada setting penelitian, yang terbagi menjadi 2, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Cileunyi, guna untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas kuota belajar yang digunakan selama pembelajaran berlangsung. Lokasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan melakukan studi mendalam mengenai suatu unit sosial tersebut, menggambarkan hasil penelitian. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama beberapa hari, dimulai pada bulan Maret 2020, yang mana dimulai pada saat mencari data di SMA Negeri 1 Cileunyi, memperoleh data dari teman sekelas yang sedang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dan sebagian teman yang berada di rumah secara online. Masuk ke bab 4, pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembagian kuota Kemendikbud di SMA Negeri 1 Cileunyi
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer, berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Adapun hasil kuesioner yang diperoleh beberapa jawaban. Dengan adanya bantuan kuota dari pemerintah, membantu sekali dalam pembelajaran dan memiliki banyak manfaat, seperti tidak memerlukan uang lebih untuk membeli kuota dan bisa memanfaatkan uang tersebut untuk menabung. Adapun siswa yang berpendapat jika tidak ada bantuan kuota, mungkin banyaknya siswa yang bolos atau malas untuk mengikuti pembelajaran secara daring karena tidak memiliki kuota yang cukup. Secara tidak langsung, dengan adanya bantuan kuota dari pemerintah, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cileunyi menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang terakhir ada bab 5, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cileunyi mengenai pengaruh pembagian kuota Kemendikbud terhadap pembelajaran dalam alokasi waktu tertentu yang diberikan pemerintah kepada siswa-siswi sudah cukup baik. Banyak sekali siswa yang terbantu dengan adanya pembagian kuota dari pemerintah tersebut. Pembelajaran menjadi lebih maksimal dan materi yang disampaikan guru menjadi lebih paham meskipun dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Lalu yang terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut. Diperlukan biaya lebih untuk membeli atau menyiapkan kuota agar bisa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru harap bisa lebih memaklumi siswanya jika ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran akibat tidak memiliki kuota. Yang ketiga, diharapkan kepada pemerintah agar tetap memberikan kuota Kemendikbud kepada siswa yang mungkin kurang mampu atau bisa membeli kuota dan agar bisa mengikuti pembelajaran tanpa adanya hambatan di tengah pembelajaran daring ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.